Hello men, dan di konten kali ini aku mau bahas tentang teori dana pensiun. Jadi teori ini aku nonton di channelnya Bang Raditya Dika ya. Nah, untuk kalian yang ingin belajar keuangan juga bisa nonton channel Raditya Dika, karena aku juga lagi belajar nih, lebih peduli lah sama keuangan. Jadi menurutku kita harus lebih peduli sama keuangan. Jadi di teori dana pensiun ini adalah salah satu teori yang susah untuk dilakukan untuk semua orang ya. Apalagi untuk seorang karyawan yang gajinya di bawah 2 digit, yang di atas 2 digit pun masih agak susah ya. Jadi harus cari pendapatan di tempat lain atau kerja sampingan lain atau melakukan apapun lah untuk selama itu legal ya. Selama itu legal, lakukan apapun untuk mendapatkan pendapatan lebih. Termasuk aku pun seperti itu, aku mencari pendapatan lebih di tempat lain atau kerjaan lain. Karena untuk menggunakan gaji dari ya tempat kita bekerja ini kayaknya susah ya. Jadi harus cari pendapatan lebih di tempat lain. Jadi teori dana pensiun ini adalah pengeluaran kalian selama 1 tahun dikali 25. Kalau belum bisa nyatat ke pengeluaran dalam 1 tahun, bisa kalian estimasikan pengeluaran 1 bulan dikali 12 sama aja setahun. Alangkah lebih baiknya untuk pencatatan selama 1 tahun ya. Jadi kita ini memang harus peduli sama keuangan, harus dicatat ya pengeluaran itu apa aja, entah itu bayar tukang parkir, bayar fotokopi, bukannya perhitungan tapi memang harus dicatat. Makanya perusahaan besar itu bisa besar ya karena alurnya, uangnya, pencatatannya itu rapi dia, datanya itu rapi. Kita pun harus begitu ya untuk mengembangkan diri kita, pendataan itu harus rapi. Nah, jadi di teori dana pensiun ini dijelaskan Bang Radit bahwa pengeluaran 1 tahun kita dikali 25. Misalnya pengeluaran 1 tahun tuh 100 juta ya. Ini 100 ribu, 1 juta, 10 juta, 100 juta. 100 juta maka dikali 25. Ini sudah dari teorinya ya. 25 ini. Hasilnya 2 miliar 500 juta. Banyak kan? Tapi kayaknya contohnya banyak kan. Pengeluarannya dalam 1 tahun 50 juta ya dulu ya, biar enak dijelaskan. Nah, misalkan pengeluaran 1 tahun 50 juta. Jadi kita harus punya uang sebanyak 125 juta. Susah kan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Mungkin untuk pengusaha yang pendapatannya lebih di atas 100 juta, 500 juta mungkin itu akan mudah. Tapi kayaknya enggak juga ya. Karena kan pengeluaran yang punya uang sebanyak itu kayaknya pengeluarannya lebih juga. Nah, jadi ini 125 juta ini kalian taruhkan di deposit atau enggak reksadana, entah itu pasar uang, pendapatan tetap, atau reksadana saham. Sini taruh di deposit atau reksadana. Literaturnya banyak ya, kalian mau milih saham apa. Cuma kalau aku sendiri sih lebih memilih yang low risk ya, yang resikonya rendah kayak pasar uang atau pendapatan tetap. Itu nggak ada resikonya, jadi biasanya aku taruh situ daripada cuma naruh di bank. Cuma di bank ada, baik di saham kan ya, atau reksadanakan aja yang low risk. Kalau mau di bank ya didepositkan biar bertambah, biar bertumbuh uangnya, nggak stuck. 150 juta kita taruhkan deposit atau reksadana. Nah, jadi kalau Indonesia ini kan 4% ya kayaknya. Sepertinya 4%, aku baca terakhir 4% ya pertumbuhan ekonominya ya. Jadi hasilnya ini 50 juta dari mana? Sama dengan yang kita depositkan tadi atau reksadana dikali 4%. Ini pertumbuhan Indonesia kan. Jadi hasilnya sama kayak pengeluaran 1 tahun nih, sama kan.
Nah jadi setiap 1 tahun kita tarik 4%. Uang itu nggak bakal berkurang, untuk tahun ke depan bakal bertumbuh lagi 4% sesuai pertumbuhan ekonomi ya, sesuai deposit atau reksadananya tumbuhnya berapa. Kan nggak selama ini tetap 4% tuh. Reksadana aja sekarang kulihat kemarin sih 4% yang Sailandra Dana Kas, sekarang turun lagi 3,8 ke 39. Jadi tuh nggak bisa tetap ya, cuma kan kalau di pasar uang tuh nggak punya risiko, jadi uang kita nggak bakal berkurang, numbuh sih cuma sedikit, tapi paling nggak berkurang. Tapi kalau uang yang kalian taruh itu banyak ya, numbuhnya juga lumayan sih, seperti itu. Tapi kalau mau ya ini dicicil ya, jadi gaji kalian cicil masukkan ke reksadana atau deposit kan. Nah itu kan lumayan tuh, tambah-tambah walaupun sedikit ya, paling nggak bisa nambah lah uangnya sampai dana pensiun ini tercapai. Nah kalian bakal hidupnya tuh lebih anteng ya, untuk pengeluaran hidup kalian tuh kalian nggak perlu berpikir banyak lagi, karena kan sudah pasti tinggal tarik depositnya aja atau reksadananya aja. Jadi kalian bisa fokus ke lain, misalnya ibadah kah, atau keluarga kalian kah, seperti itu. Ini dia. Jadi hidup ini apa ya, kayaknya mungkin kita harus berkorban ya, untuk kita nih berkorban untuk anak kita nanti yang baru nikah, biar anaknya bisa hidup nggak memikirkan pengeluarannya. Mungkin dari kita harus berkorban ya, kalau yang nggak punya dana pensiun ya. Mungkin sudah dana pensiun enak sih, apalagi orang yang kayak aku contohnya, aku nih suka di rumah, aku cinta rumah. Aku tuh malas jalan kalau nggak ada tujuannya, malas keluar rumah kalau nggak ada tujuannya. Mungkin kalau aku punya dana pensiun ini, mungkin ya lebih banyak di rumah mengerjakan hal lain. Mungkin kerja ya kerja di rumah aja, ya ada pendapatan lebih di rumah. Buat data analis lah, apalah, apapun itu yang bisa aku lakukan untuk menambah pendapatan. Oke, jadi ini adalah teori dana pensiun yang sulit untuk dilakukan untuk semua orang, tapi jika bisa ya is good. Oke, kita harus lebih peduli dengan keuangan. Bye bye.